Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, di sini Ibu telah menyiapkan video lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagunya bersama-sama. Dan silakan untuk peserta didik dapat berdiri dalam posisi siap sikap sempurna dan menyanyikannya dengan lantang. Baik, silakan untuk seluruh peserta didik dapat duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu kehadiran peserta didik. Bagi yang namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan dan jawab hadir. Baik, yang pertama ada Ani, apakah hadir? Hadir. Selanjutnya ada Ana, apakah hadir? Hadir. Lalu Budi? Hadir. Doni? Hadir. Sinta? Hadir. Dan yang terakhir Mala, apakah hadir? Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, kira-kira masih ada yang ingat gak nih pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan kepada Budi. Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Masih ada yang ingat nggak? Apa contoh hak dan kewajiban kita di rumah? Ayo, kepada Mala, Ibu persilahkan. Ya, contoh hak kita di rumah adalah mendapatkan perlindungan, kasih sayang, mendapatkan tempat tinggal dan yang nyaman, serta memperoleh pendidikan. Lalu, adapun kewajiban kita saat di rumah adalah, ya benar sekali, mematuhi kedua orang tua, serta menjaga kebersihan rumah. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sebelum itu, silakan kalian tonton video yang sudah Ibu siapkan dan kalian pahami serta kalian amati video tersebut.
Nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Baik, silakan kalian tonton dengan seksama. Pada pagi yang cerah, anak-anak pergi ke sekolah. Setiba di sekolah, mereka bermain bersama teman dan ada juga yang membersihkan kelas. Pukul 7, bel masuk pun berbunyi dan mereka masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Salam edukasi. Salam sehat, semangat, dan luar biasa. Anak-anak, apa kegiatan kalian tadi pagi sebelum masuk kelas? Menyapu kelas, Bu. Bermain petak umpet dengan teman. Membuang sampah, Bu. Makan kue, Bu. Nah, anak-anak, kegiatan yang dilakukan Sinta dan Bonar termasuk contoh hak. Sedangkan kegiatan yang dilakukan Benny dan Diko termasuk contoh kewajiban. Apa yang dimaksud hak, Bu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di sekolah. Ada yang tahu apa contoh hak anak di sekolah? Saya, Bu. Saya tahu contohnya. Contoh hak anak di sekolah antara lain setiap anak berhak mengembangkan diri seperti balet, karate, bermain musik, menggambar, atau olahraga. Setiap anak berhak membaca buku di perpustakaan. Setiap anak berhak bermain di jam istirahat. Setiap anak berhak mendapatkan teman. Bagus, Sinta. Ada yang ingin memberi contoh lain? Saya, Bu. Contoh lain hak anak di sekolah adalah setiap anak berhak menggunakan ruang UKS saat anak jatuh dari berlari, saat sedang sakit, seorang anak berhak untuk dirawat di UKS. Setiap anak berhak makan bekal di jam makan siang atau di istirahat yang kedua. Setiap anak berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah, terutama guru, kepala sekolah, dan anggota sekolah. Terima kasih Ruri contohnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban anak di sekolah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan anak di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini contoh-contohnya. Setiap anak wajib menjaga kebersihan sekolah, seperti menyapu halaman sekolah,
menyapu kelas, membuang sampah, membersihkan debu di meja dan di kursi. Setiap anak wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap anak wajib mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Setiap anak wajib mengerjakan tugas sekolah. Setiap anak wajib mendengarkan nasihat guru. Setiap anak wajib merawat fasilitas sekolah seperti buku yang dipinjamkan, buku perpustakaan, buku bacaan, taman sekolah, material atau alat-alat yang digunakan untuk belajar. Setiap anak wajib datang ke sekolah tepat waktu. Itulah beberapa contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Apa kalian sudah paham? Setelah guru menjelaskan hak dan kewajiban anak di sekolah, anak-anak pun paham dan mengerjakan kuis dari guru. Terima kasih, Bu. Kami sudah paham perbedaan hak dan kewajiban anak di sekolah. Ternyata apa yang sudah kami lakukan setiap harinya termasuk contoh hak dan kewajiban. Nah, itu tadi kalian telah menonton video mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Kira-kira dari video tersebut masih ada yang ingat nggak? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ya, kepada Ana, Ibu persilahkan. Benar sekali, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dari video tersebut juga ada contohnya nih, apa saja yang termasuk hak dan kewajiban di sekolah. Silahkan kepada Sinta untuk menyampaikan apa saja tadi dalam video contoh hak di sekolah. Ya, contoh hak di sekolah salah satunya adalah mendapatkan ilmu. Lalu ada pula contohnya yaitu setiap anak berhak untuk bermain di jam istirahat. Nah, selanjutnya Ibu minta ada yang menyampaikan apa saja contoh kewajiban kita di sekolah. Ya, kepada Budi, Ibu silahkan. Ya, benar sekali. Contohnya yaitu kewajiban kita adalah datang tepat waktu, lalu mematuhi guru, serta menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu tadi kalian good semua. Sudah bisa paham apa dari yang Ibu berikan dalam video dan mengamatinya dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok yang dimana setiap kelompoknya terdiri atas 3 orang. Untuk kelompok pertama ada Ani, Ana, Budi. Nah, itu menjadi kelompok pertama. Selanjutnya pada kelompok kedua itu ada Doni, Sinta, dan Mala. Nah, silakan kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu akan memaparkan lebih jelas lagi tentang materi hak dan kewajibanku di sekolah yang telah Ibu paparkan tadi. Ibu berikan contoh pada video. Di sini Ibu akan memaparkan ulang mengenai materi tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai contoh hak kita di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan ilmu. Nah, tentu orang tua kita mengirim kita sekolah berharap agar kita memperoleh ilmu dari pendidik atau dari guru kita. Nah, selanjutnya hak kita adalah menggunakan fasilitas. Nah,
Dari video sebelumnya kita dapat menggunakan UKS, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, itu termasuk hak kita dalam menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Lalu contoh lainnya adalah menyampaikan pendapat. Nah, di sekolah kita juga mendapatkan hak, yaitu menyampaikan pendapat. Contohnya saat terdapat pemilihan ketua kelas, nah kita dapat menyampaikan pendapat kita tanpa dipaksakan. Nah, selanjutnya ada contoh kewajiban. Selain kita memperoleh hak, kita pun sebagai seorang siswa memiliki kewajiban. Salah satunya yaitu datang dengan tepat waktu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai peserta didik dapat datang tepat waktu untuk mengikuti kegiatan belajar. Nah, seumpama sekolah masuk jam 7, kita harus siap dan datang sebelum jam 7 agar kita dapat masuk kelas dengan tepat waktu. Selanjutnya ada contoh kewajiban, yaitu kita harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, supaya sekolah kita terlihat bersih, nyaman, kita pun harus menjaga kebersihan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Alangkah baiknya kita dapat membersihkan sampah yang berserakan di luar kelas, serta menyapu dalam kelas, dan selalu membersihkan papan tulis agar kegiatan belajar kita nyaman. Selanjutnya ada pun contoh kewajiban, yaitu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang tentunya peraturan itu dibuat untuk kita laksanakan agar tercipta sekolah yang tertib. Gitu anak-anak. Nah, itu tadi pemaparan Ibu mengenai kewajiban dan hak di sekolah. Baik, selanjutnya mari kita baca bersama-sama pada halaman 58 mengenai sekolah yang indah dan rapi. Baik, mari kita baca bersama-sama. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak ada coretan. Nah, dari teks tersebut, kira-kira ada yang dapat menemukan kalimat saran atau tidak? Ya, kepada Mala, boleh untuk menyampaikan pendapatnya? Ya, benar sekali. Contoh kalimat saran pada teks tersebut adalah semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Nah, tadi kan sudah mampu tuh menemukan contoh kalimat saran. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kalimat saran? Ya, benar sekali. Kalimat saran adalah suatu pendapat atau usulan, anjuran, maupun cita-cita yang disampaikan seseorang. Nah, adapun ciri-ciri kalimat saran. Yang pertama yaitu pada kalimat saran akan ada kata penanda seperti usahakan, hendaknya, saran saya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kalimat saran ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
atau untuk sebuah karya seni, tajuk rencana, setelah itu resensi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tidak ada tanda baca seru pada akhir kalimat, karena bukan merupakan kalimat seruan atau larangan. Itu tadi pemaparan mengenai hak dan kewajibanku di sekolah, serta mengenai kalimat saran. Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku kalian pada halaman 56 dan amati gambar tersebut. Nah, apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, benar sekali, di situ terdapat 2 siswa yang sedang merawat taman dengan menyiram tanaman serta membersihkan rumput. Selanjutnya, bagaimana dengan tamannya? Ya, benar sekali, tamannya terlihat sangat bersih serta asri. Lalu, mengapa dapat seperti itu? Tentunya karena siswa merawat tanaman yang ada di taman dengan baik, seperti menyiramnya, membersihkan rumput-rumput yang panjang, serta membersihkan daun yang berguguran. Nah, silakan kalian lihat pada halaman 57. Nah, di situ ada tabel tentang kewajiban dan hak. Silakan kalian kelompokkan antara kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya tugas yang kedua, kalian lihat pada halaman 58. Nah, sebelumnya kita telah membaca teks mengenai sekolah yang indah dan rapi. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai saran apa yang tepat untuk menjaga sekolah agar indah dan rapi. Silakan kalian lihat hal tersebut pada halaman 59. Nah, di sini Ibu silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu memberikan waktu diskusi untuk kalian selama 25 menit. Setelah itu, silakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. Baik anak-anak, waktu telah habis. Silakan Ibu minta untuk kelompok 1 dapat maju terlebih dahulu ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Nah, untuk kelompok 1 sudah bagus untuk hasil diskusinya. Jadi, untuk pengelompokan yaitu kewajiban dan hak, benar sekali. Pada contoh haknya adalah memperoleh lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman, serta dapat belajar dengan tenang. Lalu contoh kewajibannya adalah menjaga kebersihan taman sekolah, serta menyiram tanamannya. Nah, selanjutnya ada pula kalimat saran yang diberikan oleh kelompok 1, yaitu semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Baik, teman-teman semua, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 1 dapat kembali ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya giliran kelompok 2, silakan maju ke depan, dan teman-teman jika ada saran atau pendapat lainnya bisa mengacungkan tangan dan memberikan pendapat setelah kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 2 Ibu persilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 juga bagus. Jadi untuk kelompok 2 memberikan contoh kewajiban hak adalah untuk kewajibannya sendiri, yaitu mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Lalu hak yang diperoleh adalah memperoleh udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Selanjutnya untuk kelompok 1 memberikan saran untuk permasalahan kebersihan sekolah adalah harus selalu menjaga meja guru untuk selalu rapi, serta
serta membersihkan papan tulis. Berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 dapat kembali ke kursinya. Nah, itu tadi sudah kalian paparkan hasil diskusi kalian dan semuanya sudah bagus. Nah, jadi dapat kita ambil di sini untuk pemaparannya mengenai pengelompokan kewajiban dan hak, semuanya sudah bagus. Dari kewajiban kita harus menjaga tanaman, menyiram tanaman, memperoleh hak udara yang segar, setelah itu belajar yang nyaman, itu sudah bagus semua. Baik, selanjutnya di sini Ibu ingin meminta untuk beberapa peserta didik maju ke depan dan menceritakan kegiatan yang dilakukan saat waktu luang yang membuat tubuh sehat. Kira-kira siapa yang berani? Baik, untuk Mala, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ya, benar sekali. Salah satu kegiatan yang dapat membuat tubuh sehat dari cerita Mala adalah membantu ibu merapihkan rumah. Nah, itu salah satu contoh yang baik dan bagus. Nah, untuk membantu bersih-bersih rumah itu termasuk juga membuat tubuh kita sehat karena tubuh kita bergerak, nyapu, ngepel, elap-elap. Nah, itu semua membuat tubuh kita bergerak. Nah, selanjutnya siapa lagi yang berani nih untuk bercerita? Ya, untuk Doni, Ibu persilahkan. Nah, untuk Doni suka berenang dan bersepeda. Wah, luar biasa untuk Doni ya. Jadi, berenang dan bersepeda pun juga kegiatan yang membuat tubuh kita sehat. Karena dengan bersepeda, kita akan mengeluarkan keringat-keringat kita sehingga tubuh kita akan lebih sehat. Baik, terima kasih untuk para siswa yang sudah mau maju ke depan dan menceritakan pengalamannya atau kegiatannya saat ada di rumah yang membuat tubuh sehat. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah hak sendiri adalah sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sekolah kita juga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, contoh dari hak tadi, hak kita di sekolah adalah memperoleh ilmu serta menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Serta untuk contoh kewajibannya adalah kita harus taat peraturan, lalu harus mematuhi guru. Nah, selanjutnya ada pula kalimat saran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu dengan membersihkan taman, setelah itu selalu menjaga kebersihan meja guru, serta papan tulis tentunya. Nah, selanjutnya ada pula untuk kegiatan yang dapat kita lakukan di sehari-hari agar tubuh kita tetap sehat adalah dengan berolahraga, membantu bersihkan rumah, setelah itu bersepeda, dan masih banyak lainnya. Nah, tentunya Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta didik karena sudah mau aktif dalam kegiatan pembelajaran, sudah bagus semua sudah dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu di sini memiliki tugas individu untuk setiap peserta didik pada halaman 60. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita, silahkan untuk ketua kelas dapat memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya pada pagi menjelang siang ini. Baiklah,
Jangan lupa tetap dipelajari di rumah dan terus semangat untuk belajar, sekolah, semangat semuanya, semua anak hebat, anak kuat, ayo belajar. Nah, baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.